Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Kita teruskan kajian mampir ini di bagian kajian yang ketiga ya Ustaz. Bait yang ketiga. Kajian yang keempat. Di bait yang ketiga yang insyaallah moga-mogahan ini istiqomah. Amin. Dengan pembacaan kitab Nurul Zalam Syarah Manzumati Aqidatil Awam. Kita kirim Fatihah kepada muallif kedua kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Khususan ila ruhi Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Fahma Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawshafi wa ila ruhi Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa ila ruhi masyayikhina tabi'ina wa hummaidina wa masyayikhina wa muallimina jami'il muslimin jami'al mu'minin Allah yanfa'una bil khatim masrarin wa anwarin wa ulumi wa rafatin fid din dunya wal akhirah. على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم العالم إنك أنت تعلم الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير بلغة وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن قال. Kita baca saja tabarukan saja walaupun tidak paham sampai di walhamdu lughatan. Yang walhamdulillah Ya, sampai yang bait ketiga Ustaz langsung. Enggak, kita baca yang tertinggal kemarin tuh. Tinggal itu Tabarukan. Ini Ustaz Fauzi ini yang akan menjelaskan dikit-dikit. Tapi panjenengan yang baca juga. Ya, kita tabarukan nih, baca nanti penjelasannya biar mutakallim sebelah kita ini. Yang belum disepakati sesingkawang ya. Wa ammal hamdu islahan fahuwa fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman 'alal hamid aw ghairihi kawaladihi wa zawjatihi sawa'un kana dzikran bil lisan aw mahabbatan bil jinan aw amalan wa khidmatan bil arkan allati hiya al-a'dha'. Nah, ini sekarang wasyukru fil lughah muradifun lil hamd fil istilah. Lakin yuqalu fihi bisababihi kaunihi mun'iman 'ala syakir aw ghairihi. Wasyukru fil istilah, adapun syukur menurut terminologi saja. Sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi 'alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa lah. Yaitu penggunaan seorang hamba semua apa yang diberikan Allah berupa nikmat kepadanya itu baik dari pendengaran ataupun yang lain itu digunakan nikmat tersebut kepada sesuatu yang nikmat itu diciptakan untuk hal tersebut. Wa yumkinu taswiruhu mimman hamala janazatan, dan bisa digambarkan, ilustrasikan bahwa seperti orang yang membawa jenazah mutafakkiran fi masnu'atillah, yang mana dia itu berfikir dalam ciptaan-ciptaan Allah. Naziran lima baina yadayhi, dia memandang melihat baina yadayhi, di depannya, likaila yazillu bil mayyit, itu yang tertulis yang tercetak, tapi yang fin nuskhatil makhtutah
bacanya itu likai la lakin la yazillu. Ada perbedaan, ada keterangan nih di kitab. Ada catatan kaki itu. Kalau yang tercetak likaila, tapi yang tertulis di buku yang tertulis lakin la yazillu bil mayyit. Masyan birijlahi ilal qabri, dia berjalan dengan kedua kakinya ke kuburan, syaghilan lisanuhu bidzikri, lisannya sibuk dengan berzikir, wa udhunuhu bistima'i ma fihi, dan telinganya sibuk mendengarkan apa-apa yang ada di dalamnya, terdapat pahala kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, seperti amar ma'ruf dan nahi munkar. Dzakarahu Ahmad al-Malawi. Apa ini? Malawi. Al-Malawi. Lakin qala al-Barawi, ya Barawi. Fa in qulta, jika kamu mengatakan berpendapat la yutasawwaru ijtima'ul a'dha fi dha'ah fi anin wahid. Jika kamu berpendapat berkata bahwa tidak bisa digambarkan berkumpulnya anggota-anggota dalam ketaatan dalam satu waktu, qultu, maka kata Imam Muhammad Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah, saya berpendapat, saya mengatakan yutasawwuru dzalika, itu hal itu bisa digambarkan fil ihsan, di dalam kebaikan, al-ma'muri bihi, yang diperintahkan bihi dengannya, fil hadis. Ihsan. Iman, Islam, ihsan. Yang ihsan yang itu. Wa fil ihsan al-ma'muri bihi. Ya. Fil hadis, di dalam hadis, bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu ihsan, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Wa mustahdhiran annahu yaraka, dan kamu melintaskan dalam hatinya bahwasanya Allah melihatmu. Fa idza abada kadzalika sarat a'dhahu wa hawasuhu mumtathilatan billah. Jika seperti itu, hamba itu mempraktikkan hal sedemikian itu, maka semua anggotanya itu dan semua panca inderanya itu termasuk mengerjakan, melaksanakan karena Allah. Wala yutasawwaru fi ghairi dzalik khilafan liman za'amahu, dan tidak bisa digambarkan di selain contoh tersebut berbeda dengan orang yang mengira bahwa hal itu bisa terjadi. Wa'lam, kita lanjutkan dulu ya. Ketahui annan nisab, di sini nisab tulisannya, bahwa penisbatan bainal hamdi wa syukri lughatan wa istilahan sittah, bahwa penisbatan antara hamd dan syukur itu secara bahasa dan istilah itu ada 6. Ahaduha, pertamanya, bainal hamdil istilahi wa syukril lughawi, antara hamd pujian istilahi dan syukur lughawi. Fan nisbatu bainahuma at-taradufu, maka penisbatan di antara keduanya adalah at-taraduf, sinonim, sama. Wasaniha, yang kedua, bainal hamdain, di antara dua pujian. Wasalithua, dan yang ketiga, bainal lughawiyin atau lughawiyain. Lughawiyain. Lughawiyain, musanna ya. Dan yang ketiga, antara dua bahasa. Fan nisbatu fi hadhil qismaini umumun wa khususun min wajhin. Maka penisbatan di dalam dua bagian ini adalah umum dan khusus dari segi pandangan. Wahwa, yaitu ayyajtamia kullu minhuma fi maddatin, berkumpulnya setiap dari keduanya itu dalam satu maddah. Apa ini? Materi. Topik pembahasan. Wa yanfaridu kullu minhuma fi maddatin ukhra, dan menyendiri satu dari keduanya itu di dalam pembahasan yang lain, materi yang lain. Kama fi khatamin hadidin, sebagaimana di dalam cincin yang terbuat dari besi. Ini agak teknis ya, Cincin besi. Ya, agak teknis ini. Kemarin kita yang agak beberapa kita baca tuh, ini gimana nih maksudnya, agak teknis soalnya. Ternyata setelah kita membaca lagi, baru menemukan titik terang yang nanti akan disampaikan, dijelaskan oleh Ustaz Fauzi. Dilempar. Fayajtamil hamdani fi tsana'i bil lisani wa fi muqalabatil ihsan, maka berkumpul dua pujian tersebut di dalam sana, dalam pujian dengan lisan, dalam menghadapi ihsan, kebaikan-kebaikan.
atau membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Wa yanfaridul hamdul lughawi fi tsana'i bil kalami fi ghairi muqabalatil ikrami, dan menyendiri pujian secara bahasa itu di dalam pujian dengan pembicaraan, dengan perkataan di selain balasan merupakan ikram, pemuliaan. Wa yanfaridul hamdul istilahi fil khidmati bil a'dha'i fi muqabalatil ata', dan menyendiri juga istilah pujian secara istilah di dalam khidmah, melaksanakan tunduk dengan anggota di dalam menghadapi pemberian-pemberian. Wa yajma'u lughawiyani fi thana'i bil lughati fi muqabalatil atiyah, dan berkumpul dua secara bahasa di dalam pujian itu dengan bahasa bil lughah, dengan bahasa dalam menghadapi atau menimpali satu pemberian. Wa yanfaridul hamdul lughawi fi tsana'i bil fasaha fi ghairi muqabalatil mubahah, dan tersendiri juga pujian secara bahasa di dalam pujian dengan fasahah, dengan kefasihan di selain menghadapi hal-hal yang mubah. Wa yanfaridu syukru laghawi fil amali bil arkan fi muqabalatil imtinan, dan tersendiri juga syukur secara bahasa di dalam mengamalkan dengan rukun-rukun untuk dalam menghadapi suatu pemberian. Alhamdulillah lughawi akhassu masdaran, maka bisa disimpulkan bahwa pujian secara bahasa itu lebih khusus secara masdar. Wa huwa al-lisan wahdah, yaitu lisan, lidah itu sendiri. Wa a'ammu muta'alliqan wa huwa ni'matu ghairiha, dan lebih umum jika berkaitan, berta'alluq secara jika berkaitan, wa huwa yaitu nikmat dan selain nikmat. Walhamdulillah istilahi bil aksi ka syukril lughawi, dan pujian secara istilah itu kebalikan seperti syukur secara bahasa. Danahu yakunu bil lisan wal jinan wal arkan, karena hal itu bisa terjadi dengan lidah dan hati dan anggota. Lakinnahu fi muqabalatin ni'mati faqat, akan tetapi itu di dalam menghadapi atau membalas suatu nikmat itu saja, nikmat saja. Wa rabi'ah, dan keempat, baina syukril istilahi wal hamdul lughawi, syukur secara istilah dan pujian secara bahasa. Wa khamisu, dan kelima, bainal istilahayaini, di antara kedua istilah. Wa sadisuha, dan yang keenam, bainas syukraini, di antara dua syukur. Fan nisbatu fi hadhil aqsami thalathati umumun wa khususun mutlaqun, maka penisbatan di bagian-bagian yang tiga ini umum dan khusus adalah mutlak. Wa huwa ayyad an tajtami'a kulluha fi maddatin wa yanfaridu ahaduha fi maddatin ukhra, yaitu maksudnya berkumpulnya semuanya itu dalam satu materi dan menyendiri salah satunya di dalam materi atau pembahasan yang lain. Kama fi syajarati arak, seperti halnya pohon arok yang dibuat siwak tu biasanya. Wala aksu, dan bukan sebaliknya. Fatajtami'u kulluha fi syukril istilahi, maka berkumpul semuanya di dalam syukur secara istilah, li'annahu akhassu minal jami'i, karena hal tersebut lebih khusus daripada semuanya. Kama qad araftu taswirahu, kama qad arafta, ya, Qad arafta. sebagaimana kamu telah mengetahui, taswirahu, gambarannya, fala yakunu masdaru ghairihi ka masdarihi, maka tidak ada masdar selainnya itu seperti masdarnya. Li'annahu la budda fihi min sarfi jami'in ni'mah fi zamanin wahid, karena hal itu mengharuskan di dalamnya itu untuk mentasarrufkan semua nikmat di dalam satu waktu. Wa yanfaridul hamdul lughawi fi tsana'i bil lisani min ghairi muqabalatil ihsan, dan tersendiri pujian secara bahasa itu di dalam pujian dengan lisan di selain menghadapi al-ihsan, definisi ihsan, kebaikan. Nikmat maksudnya. Nikmat, ya. Dalam membalas satu nikmat, satu kebaikan.
Wa yanfaridul hamdul istilahi wa mithluhu syukrul lughawi fil mahabbah bil jinan fi muqabalatil ihsan. Dan tersendiri pujian secara istilah itu dan yang semisalnya, dan begitu juga seperti hamd istilahi ini adalah syukur secara bahasa di dalam mahabbah dengan hati, di dalam menghadapi atau membalas suatu kebaikan. Wala faridu ahadu hadaini anil akhari, dan tidak tersendiri salah satu keduanya dari yang lain. Dan nahuma mutaradifani kama alimta, karena keduanya bersinonim, sama sebagaimana kamu ketahui. Min gharibil ittifaqi anna ahrufil hamdi khamsatun. Sebelum sana mungkin dijelaskan dulu sana. Oh ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja ya. Ya, singkat saja. Di sini dijelaskan terkait dengan bagaimana hubungan antara hamdi dengan syukri, baik hamdi secara bahasa, hamdi katakanlah pujian. Kalau kemudian syukri itu bersyukur. Jadi pujian dengan bersyukur itu memiliki hubungan satu sama lain. Yang dijelaskan di sini ada 6 hubungan. Yang pertama adalah antara pujian secara istilah dengan syukur secara lugawi, secara bahasa, itu hubungannya adalah hubungan sinonim, sama saja. Sinonim maksudnya hamdi secara istilah dan syukur secara lugawi itu sama saja. Ini agak teknis ya. Agak teknis kita, itu. Kalau mau membahas ini sebenarnya kita harus betul-betul semacam memetakan definisi alhamdulillah secara lugatan dan secara bahasa, dan juga kemudian alhamdulillah secara terminologi, secara Betul. istilah. Lalu kita juga buat di sebelahnya asyukru secara lugatan, secara bahasa, kemudian asyukru secara istilahi, secara terminologi. Baru kemudian kita bisa masuk ke pembahasan ini nih. Soalnya kalau tidak disandingkan seperti itu, kita agak bingung mau membahas ini. Tentu bukan saya yang menjelaskan. Kalau di mantik ini masuk ke dalam pembahasan nisabul arba'ah. 4 korelasi. Yang nanti di situ salah satunya adalah tadi am wa khos min wajhin, kemudian am wa khos mutlak dan seterusnya, itu ada di sana pembahasannya. Nah, di sini pembahasannya terkait dengan itu, terkait dengan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya saya ambil contoh yang paling gampang untuk memahami terkait dengan nisabul arba'ah. Misalnya di sini kan dijelaskan bahwa ada hubungan itu yang disebut dengan umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak. Contohnya adalah kalau umum wa khusus mutlak itu begini, yang satu mencakup yang lain tapi tidak sebaliknya. Misalnya setiap buku adalah alat tulis, tapi bukan sebaliknya. Tidak setiap alat tulis itu buku. Nah, tidak setiap alat tulis itu buku. Kenapa? Karena yang disebut alat tulis itu tidak hanya buku, tetapi yang lain juga. Nah, itu yang akan kita bahas juga. Mutlak. Setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Iya, begitu. Itu am wa khos mutlak. Atau bahasanya di sini umum wa khusus mutlak. Nah, umum wa khusus mutlak. Ada lagi misalnya umum wa khusus min wajhin. Umum dan khusus dan mereka itu memiliki satu kesamaan. Misalnya begini, sebagian perempuan berkulit putih atau berwarna putih misalnya, sebagian yang putih itu adalah perempuan. Kita katakan sebagian. Kenapa? Karena min wajihin, ada kesamaan dari sisi tertentu saja. Misalnya apalagi itu ya? Oh, banyak lah itu. Kalau di contohnya sebagian di sini, sebagian abu-abu adalah helm misalnya. Sebagian helm adalah abu-abu misalnya begitu. Jadi ada kesamaan pada sisi tertentunya saja. Umum wa khusus min wajihin. Kalau contohnya di sini kan khotimin hadidin. Iya, khotimin hadidin itu. Cincin besi. Jadi sebagian cincin adalah besi, sebagian besi adalah cincin. Iya, itu maksudnya. Itu umum wa khusus min wajihin. Jadi ingat, umum wa khusus min wajihin itu melihat dua hal, dan dua hal ini ada kesamaan pada sisi tertentunya. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat dalam pembahasan kita kali ini adalah wathaniha, yang kedua, hubungan antara yang kedua adalah bainal hamdaini, yakni hubungan antara dua hamad, yakni hamad secara bahasa dan hamad secara istilah. Sorry, ada kecelakaan.
Hamad secara bahasa dan Ahmad secara istilah. Kemudian yang ketiga yakni hubungan antara Hamad dan Sukri secara bahasa. Iya. Secara bahasa. Nah, kedua hal ini tadi itu yang sudah saya sebutkan, mereka itu memiliki hubungan umum wa khusus min wajhin. Umum wa khusus min wajhin. Tetapi di sisi lain mereka juga punya kesamaan. Iya. Faiztamiul hamdani itu Kayaknya itu tidak perlu dianu lah. fi muqabalil ihsan. Kalau untuk gampangnya saja, sedikit menambahkan ya. Tadi kan di bagian yang pertama itu kan ada 6 totalnya kan. Bagian yang pertama tadi antara alhamdu secara istilahi dan asyukru secara lughawi. Itu teman-teman coba cek aja di definisi di halaman sebelum-sebelumnya tuh. Coba lihat pengertian alhamdu secara istilahi dan asyukru secara lughawi. Maka nisbatnya keduanya itu adalah taroduf. Itu sinonim. Sinonim. Coba teman-teman lihat aja. Kemudian yang kedua tadi dijelaskan oleh Ustaz Fauzi itu di situ kan bainal hamdain, antara dua alhamdu. Maksudnya dua alhamdu ini adalah alhamdu secara lughawi dan alhamdu secara istilahi. Bagaimana hubungannya? Hubungannya itu umum wa khusus min wajhin. Nah, nanti teman-teman bisa lihat contohnya tuh di bawah-bawahnya itu. Mulai dari fayajtami'u alhamdani, kemudian wayang faridu alhamdu al-lughawi dan seterusnya itu tinggal cocokkan aja. Kira-kira gitu aja lah ya, kira-kira supaya lebih singkat pembahasannya. Iya, betul. Tinggal dicocokkan. Jadi lihat definisinya. Ya, lihat definisinya. Baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian dilihat ketika yang satu mencakup yang lain, ketika yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan pada sisi tertentu, itu berarti am wa khos min wajhin. Kemudian ketika yang satu mencakup yang lain tapi tidak sebaliknya, itu disebut am wa khos mutlak, umum wa khusus mutlak. Nah, kira-kira begitulah cara atau teknis yang paling gampang untuk mengetahui hubungan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya yang di sini. Kasih contoh aja dulu lah, teknis mainnya, cara mainnya. Gimana? Bisa dikasih contoh dari kitabnya itu, biar teman-teman untuk kedepannya, di bagian kedepannya tuh tinggal nyocokkan sendiri gitu maksud saya. Maksudnya kasih contoh? Ini kan ada contohnya nih, misalnya fayajtami'u alhamdani. Dua alhamdu, yakni secara lughawi dan secara istilahi. Oh iya. Itu memiliki persamaan. Kesamaannya adalah pada sisi misalnya memuji dengan lisan. Sama-sama memuji dengan lisan karena mereka mendapatkan atau menerima nikmat. Iya. Itu sisi kesamaan. Bisa dilihat ya, coba. Tadi kan disebutkan bahwa alhamdu secara istilahi dan secara lughawi itu memiliki titik temu yang sama. Dalam hal apa? Yakni memuji dengan lisan ketika mendapatkan ihsan, ketika mendapatkan kebaikan. Nah. Nih, kita lihat nih, alhamdu secara lughawi atau lughatan di sini, as-sana'u bil lisan. Tuh. Sudah ada kan? Ala jamilil ikhtiyari ma'ajihati tabjili wa ta'zim sawa'un kana fi muqabalati ni'matin tuh. Baik menerima nikmat itu kan. Amla atau tidak. Berarti kan di situ alhamdulillah sudah mencakup apa yang kita sebutkan barusan di bagian umum wa khusus min wajhin. Sekarang alhamdulillah secara istilahi coba kita lihat. Wa amma alhamdulillah istilahan fa huwa fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'imi dan seterusnya. Mana bagian lisannya? Sawa ungkana dzikron bil lisan tuh. Itu. Kan ada titik temu, ada kesamaan dengan pengertian alhamdu secara lughawi. Mana bagian yang baik dia mendapatkan nikmat atau tidak itu. Kalimatnya di sini adalah bisa babi kaunihimun iman alal hamidi au ghairihi. Jadi baik hamidnya itu mendapatkan kenikmatan dari si mun'im tadi itu ataupun tidak. Nah, berarti kan di situ cocok di sini ada titik temu antara dua alhamdu baik secara lugawi ataupun istilahi, yakni pada sisi atau bahasanya kalau di kitab ini fi maddatin, yakni fi tsana'i bil lisan fi muqabalatil ihsan. Itu contohnya ya. Contohnya ya, betul. Jadi pada intinya itu secara sederhana sama kayak kita membandingkan antara yang satu dengan yang lain gitu saja ya. Ya gampangnya itu begitu sebenarnya. Apa kesamaannya, apa perbedaannya? Begitu maksudnya. Kalau semisal yang satu itu sama persis dengan yang lain tapi tidak sebaliknya, misalnya ada sisi yang tidak sama itu, maka muakhos mutlak. Tapi kalau ada sisi tertentu yang sama, ada sisi tertentu yang berbeda, itu muakhos min wajhin. Segampang itulah kira-kira itu.
Nah, tetapi untuk mengetahui bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain, dalam hal ini misalnya pembahasan tentang alhamdu dengan asyukru, kita harus tahu definisinya masing-masing. Ya. Alhamdu secara bahasa, alhamdu secara istilah, kemudian syukru secara bahasa, syukru secara istilah. Kira-kira begitu secara sederhananya ya. Jadi ya tinggal dicocok-cocokkan sendiri. Sampai ke belakang itu. Nah, sampai ke belakang. Kalau di kitab ini tadi dicontohkan dengan kalimat yang sederhana, yakni khotami hadidin. Iya. Cincin dari emas. Setiap cincin, Cincin dari besi. cincin dari besi. Sebagian cincin. Sebagian cincin adalah besi, sebagian besi adalah cincin. Ya, gitu. Kan sebagian karena min wajihin. Nah, kemudian yang Kalau yang contoh umum? keempat, kelima, yang keenam, itu hubungan ketiganya adalah umum wa khusus mutlak. Yang satu mencakup yang lain tapi tidak sebaliknya. Di sini contohkan dengan sangat gampang, yakni kama fi syajari arok, seperti pohon arok, pohon yang digunakan untuk siwak. Iya. Artinya Namanya begini pohon hubungannya itu. Hubungannya itu berarti oh, iya. Oh iya, itu seperti punya beliau. Kok panjang, Ustaz? Yang punya panjang. Oh iya. Aduh, yang punya siwak. Seperti pohon arok itu kan ya. Artinya hubungan antara pohon dengan arok itu begini. Setiap setiap arok adalah pohon. Tapi tidak Tapi setiap pohon adalah pohon arok. Kenapa? Karena ada pohon pisang, pohon mangga dan seterusnya. Ya. Nah, begitu maksudnya. Jadi arok itu jenis pohon, kira-kira begitu. Pun juga dengan syukur secara istilah, kemudian pujian, hamdi secara bahasa dan seterusnya. Jadi Ini tinggal dilihat saya saja. mikir-mikir gini. Ini kan sesuatu yang sifatnya apa ya? Karena kan bahas tentang definisi di awal tuh kan. Iya. Definisi ini kan sesuatu yang abstrak, yang rasional murni kan. Kemudian beliau bisa mendetailkan. Bahkan ini ada titik temu yang sama, ini perbedaannya dan seterusnya. Seolah-olah beliau tuh Nawawi ini bilang, saya alim logika kan. Seolah-olah begitu. Kenapa saya asumsi begitu? Karena saya juga mikir ini, saya kan lama juga memahami ini gimana ini yang dimaksud, sampai saya mau tidur kepikiran juga. Lalu setelah hampir tertidur baru saya paham, loh jangan-jangan yang dimaksud begini. Lalu saya buka lewat PDF karena kitab sudah saya simpan kan. Saya buka lewat PDF di HP itu. Kan betul kata saya. Jadi antara, kalau kata saya sih ya, mohon maaf sebelumnya, antara pusing mikirnya dengan apa sih tujuannya ini, itu kayak kalau bagi saya pribadi tidak balance. Kecuali untuk pelajar-pelajar yang memang membidangi misalnya mantik atau membidangi bahasa. Makanya sejak awal Syekh Nawawi ini membuat perbedaan-perbedaan seperti ini itu untuk menegaskan seolah-olah sebelum masuk pembahasan tauhid nanti ini, saya alim loh di bidang logika. Gitu. Oh, gitu ya. Seolah-olah begitu. Seolah-olah begitu ya kan, namanya husnudon aja. Kesan yang didapatkan. Kesan yang didapatkan. Artinya apa yang kita sebut dengan pujian, apa yang kita sebut dengan bersyukur, sebenarnya masing-masing itu punya sisi kesamaan dan punya sisi perbedaan. Oke. Pada intinya ingin menjelaskan itu saja sih sebenarnya. Itu aja barangkali. Masuk ke min ghoribil ittifaq. Enggak usah. Selanjutnya min gharibil ittifaq, termasuk dari kesepakatan yang agak aneh, yang mengagumkan, mencengangkan, anna harufal hamdi khamsatun, bahwasanya huruf-huruf pujian alhamdu itu ada 5. Wa qadib tudi'a bihi fil Qur'ani khamsu suwarin, dan telah dimulai dengannya di dalam Al-Qur'an itu 5 surat. Al-ula suratul Fatihah, wa tsaniyah suratul An'am, wa hiya qaulu ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wa tsalitsa, dan yang ketiga suratul Kahf, wa hiya alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitab. Wa rabi'ah, dan kelima surah Saba, wa hiya alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa fil ard. Wal khamisah suratul Malaikah. Nah, ini agak aneh nih, kok ada surah Fatir. Surat Fatir atau Fatir yang lebih
Populer. Ya. lebih masyhur Fatir. Kitab yang agak mahal ada. Sama di sini. Oh, di sini ada. Wahia yaitu alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Jadi itu huruf-huruf pujian yang ada di dalam Al-Quran itu ada 5 gitu kurang lebih. Di awalnya itu. Di awal. Kan alhamdulillah itu kan alif, lam, ha, mim, dal. Ada 5 huruf tuh. Ternyata surah-surah yang diawali dengan alhamdulillah itu ada 5 surah. Dan surah-surah yang kita sebutkan barusan. Itu gharib-gharibnya ya. Iya. Gharibil ittifaq ada kecocokan itu. Iya. Waktu tima bihi khamsu suwarin aidan dan tambahannya itu letak keanehannya itu ya ditutup juga dengan 5 surat ayat juga 5 surat. Al-ula surah Bani Israel atau surah apa ini? Al-Isra. Hah? Al-Isra. Al-Isra ya. Semuanya hafid juga sampai ini. Unda Ustaz. Enggak, maksudnya hafid nama-namanya aja. Unda. Kebetulan aja baca. Al-Isra ya. Ada catatan kakinya di sini. Wa hiya qaulu ta'ala wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Al-ayat Al-Isra 111. Wa tsaniyah yang kedua suratul Naml. Wa hiya wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. An-Naml 93. Wa tsalitsah yang ketiga surah As-Saffat. Wa hiya wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. As-Saffat 181 sampai 182. Wa rabi'ah dan yang kelima suratul Zumar. Wa hiya qaulu ta'ala wa qila alhamdulillahirabbil alamin. Az-Zumar 75. Wal khamisah dan yang kelima suratul Jathiyah. Wa huwa falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil ardi rabbil alamin. Al-Jathiyah 36. Surah-surah yang diakhiri dengan alhamdulillah juga ada 5 sesuai dengan kalimat alhamdulillah tadi. Iya, masyaallah. Itu gharibnya. Min ajaibil Quran. Jadi ittifaq ni lebih mendekati kalau dijamakan kecocokan gitu ya. Kecocokan yang gharib, yang aneh, asing. Alhamd 5 huruf di dalam Al-Quran, pembukaannya ada 5 surah, penutupannya pun di 5 surah. Qala Ahmad al-Mallawi, berkata Imam Ahmad al-Mallawi, walhamdulillahi thamaniyatu ahrufin wa abwabul jannati thamaniyatun. Dan kalimat alhamdulillah itu ada 8 huruf. 8 huruf. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 7 Ustaz? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, ya, double itu ya. Iya. Lamnya 2. Lamnya. Dan sedangkan pintu surga itu ada 8. Ini gharibnya ini. Faman qalaha an safa'i qalbin istahaqqa thamaniyata abwabil jannah. Barang siapa yang membacanya atau mengucapkannya dari kejernihan hati, maka dia berhak untuk mendapatkan 8 pintu-pintu surga. Maksudnya yukhayyaru bainaha ikraman lahu. Ke-8 pintu-pintu surga itu diberi pilihan mau masuk yang dari mana aja, itu maksudnya. Sebagai ikraman lahu, sebagai bentuk penghormatan kepada si pembaca atau yang mengucapkannya, yang membaca alhamdulillah. Wa inna ma yadkhulu min al-babil ladzi alima Allahu annahu yadkhulu minhu. Dan hanya saja dia akan masuk dari pintu yang telah Allah ketahui bahwasanya dia masuk dari pintu itu. Maksudnya gimana nih? Allah sudah tahu bahwa misalnya kan tadi barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang jernih, maka dia dikasih pilihan mau masuk pintu yang mana di antara yang 8 itu. Ya. Nah, meskipun demikian, kan dia belum memilih itu pada saat itu. Meskipun begitu, meskipun dia belum memilih, Allah sudah tahu dia akan memilih pintu yang mana. Oh iya. Kan tidak mungkin dia kemudian masuk dari 8 pintu yang sama bersamaan. Iya. Salah satunya. Dan Allah tahu akan pilih yang mana. Iya, Masya Allah. Mungkin salah satunya kita. Amin. Alhamdulillah. Ya, berarti melanjutkan baitnya masih ini ya? Oh itu kan sudah dibaca sama Ustaz Bayu Maulana ya. Sekarang sedang sibuk beliau. Iya.
Kabarnya mau nikah. Ustadz Bayu Maulana berarti Bayu budak kita gitu. Ustaz. Iya, Maulana. Oh, tuan kita. Oh, di arti lain Maulana. Gitu. Semoga beliau sehat walafiat, panjang umur. Amin, amin, amin. Dan menyaksikan video ini. Berarti sekarang bait yang Tiga. ketiga. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Maksudnya rahmatullahil makrunatu, rahmat Allah yang dibarengi bita'zimi dengan pengagungan, wa tahiyyatuhu allaiqatu bihi sallallahu alaihi wasallam, dan penghormatannya yang cocok, yang serasi sesuai untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kainatani, yang mana keduanya itu rahmat dan penghormatan itu ada alaman dzukir, yang teruntukkan kepada orang yang Disebutkan. telah disebutkan, yaitu Rasulullah maksudnya. Wa alihi wa sahbihi itu juga termasuk. Wal makna, dan artinya adalah anna nazim ansya'a salatu wassalamu alaihim, bahwasanya penyusun nazam itu memulai berselawat dan bersalam alaihim kepada mereka, yaitu Rasulullah, keluarga, sahabat, dan para tabi'in. Fakanahu qol, maka seakan-akan nazim itu berkata, atlubu minka ya Allah ar-rahmata al-makrunata bit-ta'zimi wat-tahiyyatal uzma allati balagat ad-darajatal quswa li ta'zimiha haula'il madhkurin. Seakan-akan pengarang ini berkata, aku memohon kepadamu wahai Allah, memohon apa? Rahmat yang dibarengi dengan pentakziman, pengagungan, dan penghormatan yang agung, yang mana tahiyyah itu, penghormatan itu balagat, nyampe ad-darajatal quswa, pada tingkatan yang terjauh, tertinggi, li ta'zimiha, karena keagungan, karena pengagungannya, karena pengagungan Allah, haula'il madhkurin, terhadap mereka yang telah disebutkan. Wa qauluhu sarmada, dan perkataannya sarmada ai daiman, artinya maksudnya adalah selamanya, selalu, selamanya, senantiasa. Wa qauluhu 'alan nabi, dan perkataannya 'alan nabi bi tasydidil ya'i, dengan mentasydidkan, memberi syaddah ya, an-nabiyyi minan nabwah, bukan nubuah itu Ustaz. Nabuah. Betul. Dari nabwah, dari kalimat masdar nabwah. Wahwa, apa nabwah itu? Wahwa al-makanul murtafi, yaitu tempat yang tinggi. Summiyan nabiyyu bihi dan marfu'ur rutbati, dikatakan nabi, dinamakan nabi dengan nama nabi karena itu tingginya rutbah, tingkatan atau kedudukan. Atau maksudnya rafi'u rutbati man tabi'ahu, nabi itu adalah mengangkat martabat orang yang mengikutinya, itu tabi'in. Atau ada pengertian yang kedua, nabiyun au bil hamzi, atau dengan hamzah. Minan naba itu diambil dari masdar an-naba, bi tahrikil ba'i, dengan memberi harokat ba, wa huwa al-khabaru, naba itu artinya adalah al-khabar, berita. Li'annahu mukhbarun, karena nabi kalau bahasanya naba itu mukhbarun, dia diberitakan oleh Allah. Bilang bawahnya mukhbar, setelahnya. Mukhbar, penyampai berita. Enggak, kalau mukhbar dikasih mukhbar. berita. Iya. Setelahnya. Au mukhbar anillahi ta'ala, karena dikatakan nabi pakai hamzah ya, karena dia itu adalah pembawa berita, atau pembawa berita yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ala kilaihima, maka
nabi atau nabi itu kedua-duanya itu fa'ilun, bimakna fa'ilun atau maf'ulun, muwazzan fa'il yang artinya itu bisa pelaku atau objek. Subjek bisa objek. Bisa Menjadi subjek. subjek, bisa menjadi objek. Kayak Habib itu bisa pencinta atau yang dicintai. Itu kurang lebih. Habib, fa'il, nabi, nabi. Wa nazimu bin nabi wa lam yu'abbir bir rasul isyaratan ila annahu yastahiqqu salatu wassalama bi wasfin nubuwati kama yastahiqquhuma bi wasfir risalah. Kemudian nazim itu memberi takbiran penjelasan dengan nabi. Kalimatnya itu ala nabi, walam yu'abbir bir rasul, tetapi pengarang itu tidak memberi ibarat dengan kalimat ar-rasul, itu memberi isyarah bahwasanya yang berhak menerima salawat dan salam itu biwasfin nubuwah, dengan sifat kenabian, bukan kerasulan. Kama yastahikuma biwasfir risalah, sebagaimana keduanya itu salawat dan salam itu berhak dengan sifat ar-risalah. Ini agak Salawat dan salam itu berhak kalau untuk nabi sebagaimana halnya berhak untuk rasul. gitu, simpelnya gitu ya. Kenapa nazim itu pakai nabi? Karena mencakup keduanya itu. Bukan, maksudnya tuh begini. Misalnya nih, nazumnya tsumma sholatu wassalamu sarmada ala rasuli, misalnya pakai rasul nih. Seolah-olah takut menimbulkan kesan yang berhak mendapatkan sholawat dan salam itu hanya rasul. Nabi tidak masuk gitu. Nabi tidak masuk, padahal nabi itu berhak. Apalagi rasul pun juga berhak kan, gitu. Yang mendapatkan wasfin nubuwah kama yastahiquma bi wasfir risalah. Mana buktinya bahwa nabi itu juga berhak mendapatkan sholawat dan salam? Nah, ini muwafiqatan wa muwafiqatan liqauli ta'ala, dan selaras dengan firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka semua berselawat kepada nabi. Nah, sebelum dilanjutkan Al-Ahzab 566. Agar tidak terlalu nanti penjelasan tambahannya. Pertama, mulai dari sholawat dulu, sholawat dan salam. Di sini ada keterangan dari Syekh Hisam Kamil Hamid Musa di dalam salah satu sarah Aqidatul Awam yang berjudul Fathul Alam. Di sini ada keterangan bahwa pada kalimat salam wassalamu itu beliau memberikan keterangan maknanya assalam adalah at-tahiyatu wal in'am. Wassalatu min ghairi salamin makruhatun. Jadi kita bersolawat tanpa ada salamnya itu hukumnya makruh, kata dia. Mungkin salah satu pendapat bisa begitu. Salah satu pendapat. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi itu ikutkan dengan salamnya. Makanya di sini juga beliau menerapkan itu, tumas sholatu wassalamu, ada salamnya juga. Dan di ayat tadi juga innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ada wasallimunya, ada salamnya juga di sini. Karena memang sholawat itu sudah selayaknya, kira-kira begitulah, disandingkan dengan salam. Kalau sholawat tidak ada salam, dalam kitab Fathul Alam tadi itu hukumnya makruh. Yang pertama. Kemudian terkait sholawat sendiri, mungkin beberapa kali kita pernah membicarakan itu. Sholawat ini secara bahasa, di kitab yang sama ini masih as-sholah atau sholawat itu wahiyya ad-du'a bi khair, yakni doa yang baik. Wa taku minallahi ta'ala rahmatun. Kalau sholawat itu datangnya dari Allah, artinya Allah yang bersolawat, sebagaimana halnya ayat tadi, innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Di situ kan berarti Allah kan bersolawat. Maka apa maknanya solawat dari Allah itu? Maknanya adalah rahmat. Rahmat ini artinya adalah kasih sayang. Wa minal malaikah, kalau sholawat itu datangnya dari malaikat, sebagaimana di ayat tadi juga, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Apa maknanya sholawat dari malaikat? Maknanya adalah istighfar, memohonkan ampunan. Wa minal bashar, kalau dari manusia, wal jin, dan juga sholawat dari jin.
Kita nih manusia berselawat kepada Nabi. Jin juga berselawat kepada Nabi. Maknanya adalah doa. Nah, maknanya itu adalah berdoa, memohon sesuatu. Jadi kalau di dalam beberapa keterangan yang lain, saya ada melihat ini apa? Jadi kalam tolak permintaan itu kan ada dua macamnya. Sederhana kan misalnya jadi dua macamnya. Yang pertama kalau tolak itu dari atasan ke bawahan, Oh, ada 2 ya, bukan 3 ya? ya penyederhanaan saja supaya lebih cepat gitu. Yang pertama kalau dari atasan ke bawahan, benar ada ketiga ya. Itu namanya adalah amar. Atasan nih meminta sesuatu kepada kita, ambilkan kopi itu namanya amar. Perintah jadinya. Jadi permintaan itu menjadi perintah namanya. Sebaliknya kalau dari bawahan ke atasan itu namanya doa. Nah ini menarik. Itu kan sudah jelas posisinya tuh ya. Jadi ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, itu kan berarti secara etis seharusnya kita memposisikan kita ini bawahan, terus meminta sesuatu kepada atasan. Itulah yang namanya doa. Iya. Kita adalah bawahan, Allah adalah atasan. Tapi seringkali dalam praktek doa kita menganggap kita atasan, Allah bawahan. Kan aneh. Kan sering seperti itu. Buktinya apa? Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Kalau tidak, pokok bagaimana caranya? Misalnya, maksa itu kan. Seolah-olah kalau misalnya tidak Allah kabulkan, itu menjadi ancaman kepada Allah. Awas loh nanti tidak dikabulkan. Tidak aku sembah lagi, begitu. Padahal sejak awal doa itu artinya adalah permintaan dari bawahan ke atasan, bukan dari atasan ke bawahan. Kalau dari atasan ke bawahan namanya perintah. Makanya misalnya Allahumma rzuqna, ya Allah berikan rezeki. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai bawahan, memohon kan. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai atasan, seolah kita memerintah Allah, menyuruh Allah. Iya. Kasih rezeki ya, saya begitu. Ya tuan kan gitu kan. Itu sebenarnya kita bisa memposisikan diri sejak awal kita melihat apa makna doa dan apa makna amar perintah itu. Itu mungkin menarik lah untuk dijadikan tambahan. Yang ketiga itu iltimas. Iltimas itu ajakan. Sesama. Jadi sesama untuk 2 orang misalnya yang sederajat. Oh, hadis li hadis gitu ya. Iya. Atau ya Atas di atas juga. atau antara satu karyawan dengan Kodim karyawan hadis, yang lain. hadis kodim, hadis gitu. Iya. Oh, itu iltimas namanya. Iltimas itu ajakan, lebih tepatnya itu ajakan. Ayo kita bersih-bersih. Berarti dengan begitu, yang bersih-bersih tidak hanya orang tersebut yang kita minta, tapi kita juga, itu maksudnya. Itu iltimas. Nah, terkait dengan doa, saya ingin tambahkan sedikit. Salah satu hikmah kenapa kok doa itu tidak selalu dikabulkan di dunia adalah agar kita itu tetap merasa bahwa diri kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Nah, itu dia. Kenapa? Kalau misalnya ya kita berdoa kepada Allah, kemudian selalu dikabulkan ketika di dunia, maka lama-lama nanti kita akan menganggap bahwa Allah itu adalah budak kita. Lama-lama itu begitu nanti, ada anggapan seperti itu. Nah, ketika kita itu berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah, maka itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah itu dalam bahasa hikam ingin menunjukkan cinta kasihnya kepada kita. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan itu adalah sosok yang tidak butuh pada kita. Dia nggak butuh pada kita, tapi ketika kita minta, kita dikasih. Bahkan tidak menunggu kita meminta pun, Allah itu memberinya. Contoh, kan kita nggak pernah tiap hari minta, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk misalnya mengedipkan mata, kemudian jantung berdetak gitu kan, darah mengalir dan seterusnya. Allah kan tidak nunggu kita minta baru kemudian dikasih. Ada beberapa hal yang kemudian Allah berikan tanpa kita berdoa terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang baru diberikan sama Allah setelah kita berdoa. Allahumma qawi. Wah, misalnya. Nah, kalau doa kita tidak dikabulkan, maka hal itu menunjukkan bahwa Tuhan kita itu memang Tuhan yang betul-betul perkasa. Betul-betul Tuhan yang tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diintervensi. Jadi pendek kata itu begini, kalau kita berdoa kemudian dikabulkan, maka Allah ingin menunjukkan, saya loh Maha Pengasih. Saya loh gak butuh kamu. Tapi ketika kamu minta, saya kasih. Tapi ketika kita berdoa dan tidak dikabulkan, untuk menunjukkan bahwa saya yang punya kendali. Itu kata Tuhan. Kamu siapa? Kira-kira itu begitu.
Jadi kalau kita berdoa dan tidak dikabulkan, kita akan punya anggapan bahwa oh iya memang Allah itulah Tuhan kita. Dia itu mohon maaf bukan budak kita, bukan. Nah, kira-kira begitu untuk memunculkan perasaan-perasaan seperti itu. Dalam kajian tasawuf. Salam. Makna salam itu apa? Tadi kan sholawat, kalau dari Allah artinya adalah rahmat, kalau dari malaikat istighfar, kalau dari kita, dari manusia ini artinya apa? Nah sekarang salam itu apa maknanya? Maknanya di sini disebutkan dalam Fathul Allah. Salam itu adalah at-tahiyah wal in'am. Salam itu artinya penghormatan dan juga ya pemberian nikmat, kira-kira begitu. Jadi ketika disebutkan summa sholatu wassalam, selawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan, misalnya bahasanya MC gitu. Salam itu maksudnya adalah penghormatan. Jadi Allah itu mengagungkan, memuliakan kepada Rasulullah. Demikian pula kita seharusnya kan demikian. Sehingga kita tahu nih maknanya salam itu apa. Nanti dikira ya Allah semoga sholawat dan salam senantiasa terhaturkan. Nanti dikira Assalamualaikum, seolah kayak kirim salam begitu. Padahal yang dimaksud adalah penghormatan. Kemudian untuk lebih menyederhanakan ya, lebih mempertegas lagi yang disampaikan oleh beliau tadi dari kitab yang dibaca itu, kata Nabi itu bisa diambil dari dua kata. Pertama dari kata an-nabwah, yang kedua dari kata an-naba. Yang pertama nih dari kalau kata an-nabwah itu artinya adalah al-makanul murtafi, tempat yang tinggi. Kenapa demikian? Karena Nabi, kenapa kok disebut Nabi? Karena Nabi ini memiliki derajat yang tinggi. Atau Nabi itu mengangkat derajat orang lain sehingga derajat orang lain menjadi tinggi. Iya. Itu Nabi dari kata nabuah. Iya. Nabi dari kata naba. Naba ini artinya adalah al-khobar, berita. Kenapa kok Nabi disebut Nabi? Kalau dari asal katanya an-naba, artinya adalah Nabi itu mukhbir. Nabi itu yang membawa berita. Atau yang menyampaikan. mukhbar anillah. Nabi itu mendapatkan berita dari Allah, kemudian disampaikan kepada manusia, pada umatnya misalnya. Ya, jadi Nabi itu kenapa kok disebut Nabi? Ya karena satu, gampangnya karena Nabi itu pasti memiliki derajat yang tinggi. Kemudian yang kedua pasti menyampaikan, membawa informasi, mendapatkan informasi dari langit, dalam tanda kutip langitnya ya. Nah, kira-kira begitu. Mungkin itu saja. Lanjut ya, tinggal sedikit. Wa qauluhu, dan perkataan Nazim Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi fil alamin, khairi man qad wahada. Nabi itu adalah sifatnya bil jarri, dengan jar, khairi. Badal minan nabi, merupakan badal dari nabi. Nabi itu adalah khairi, sebaik-baiknya, au sifatan lahu, atau sifatnya. Nabi itu adalah khair, bersifat sebaik-baiknya. Wa yajuzun nasbu ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhufin. Bisa dinasabkan berarti khaira. Saya agak aneh juga awalnya di sini saya soalnya ala nabi khairu man wahada. Kok khairu kata saya? Ternyata ada di bawahnya itu. Bisa dinasabkan, dibaca khaira karena ada fiil, kedudukannya menjadi maf'ul terhadap fiil yang dibuang. Wa takdir amdahu au a'ni. Takdirnya itu kalau dibahasakan saya memuji atau saya maksud khaira. Itu takdirnya. Aku meminta pada kebaikan gitu. Wa yajuzu raf'u ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin. Boleh juga rafa, dibaca dhamma, khairu. Menjadi khabar, bahwasanya khairu itu khabar untuk mubtada yang dibuang, ditiadakan. Wa takdir, kalau dikira-kira huwa adalah khairu. Huwa baru khairu. Alan nabiyyu. Allah kalimatnya berarti alan nabiyyi. Wassalatu wassalamu sarmada alan nabiyyi. Huwa adapun nabi khairu gitu ya. Huwa. Wa hadha huwa al-aula min jihati ta'zim.
Dan ini yang dibaca rafa ini lebih utama dari sisi pengagungan. Liyakun al-ismu syarifu marfu'an, agar supaya nama itu menjadi nama yang mulia. Nama yang mulia itu menjadi marfu'an, tinggi. Marfu'an wa umdatan, marfu itu tinggi atau dirofa, wa umdatan, dan umdah ini tiang, panutan atau sandaran. Kama anna madlulahu marfu'un, sebagaimana penunjuknya itu marfu'ur rutbati wa umdatul khalqi, sebagaimana bahwasanya madlulnya itu adalah orang yang tinggi martabat dan sandaran makhluk. Kalau dijelaskan kira-kira ini kan bahas nadomannya kan, wassalatu wassalamu sarmada ala nabiyyi, bisa dibaca setelahnya khairiman qad wahada, bisa dibaca khairoman qad wahada, bisa juga dibaca khairuman qad wahada. Kalau dibaca khairi man qad wahada, berarti posisinya kalimat khairiman itu menjadi badal dari kata nabi. Bisa juga dibaca khairo, berarti posisinya itu menjadi maf'ul. Ada fiil yang dikira-kirakan di situ dan dibuang. Kalau dimunculkan kira-kira alan nabiyyi, kan berarti sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi. Amdahu, aku memuji, khairoman, pada sebaik-baiknya orang, qad wahada, yang paling bertauhid. Gitu. Tapi dari itu semua yang paling utama dalam rangka mengagungkan, memuliakan nama tersebut adalah menggunakan kalimat khairu. Jadi rofa dia. Khairu man qad wahada. Jadi di situ ada mubtada yang dibuang. Kira-kira kalau mau dimunculkan alan nabiyyi huwa, adapun nabi itu khairu, ialah khairuman, ialah sebaik-baiknya orang, qad wahada, yang paling bertauhid. Kenapa kok di situ dikatakan lebih aula, lebih utama dalam rangka memuliakan? Karena dia kuna ismu syarif marfu'an wa umdatan. Kama anna madlulahu, yang ditunjuk, maksudnya yang jadi madlul di situ kan adalah nabi. Nabi, ya. Dan nabi itu pakai alif lam. Artinya jelas yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Madlulnya ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri itu adalah orang yang marfu'ur rutbah wa umdatul khalq. Tinggi derajatnya. Ya, tinggi derajatnya dan juga menjadi sandarannya atau pemimpinnya makhluk. Sehingga lebih utama role model ya. Menjadi panutan. Yang lebih utama adalah dibaca khairu man qad wahada, dirofakan. Karena sesuai rofa artinya tinggi, kemudian orangnya yang punya nama tersebut, yakni Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah orang yang marfu'ur rutbah wa umdatul khalq. Nah, gitu kira-kira filosofinya lah. Iya. Makanya lebih utama menurut beliau dari sisi min jihati ta'dim ya, bukan min jihati ilmin nahwi wa sorfi misalnya, tapi min jihati ta'dim. Mungkin kalau yang umum kita dengarkan ala nabi khairi, maka ada gitu kan. Iya. Lebih umum kita dengar. Tapi ternyata min jihati ta'dim, yang lebih aula itu khairu man qad wahada. Berarti dari sisi tauhidnya itulah kira-kira. Tapi ada persoalan saya ini. Apa itu? Bentar, ditunda dulu biar kita selesaikan. Oh iya betul nanti kita bahas. Baru kita bincang-bincang. Sedikit lagi ya. Wal makna, dan artinya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidin, beliau adalah paling mulianya semua orang-orang yang mengesahkan Allah. Jadi beliau afdal, paling tauhid. Nah, paling tauhid. Itu maksud kalimat khairu man qad wahada. Nabi jangan dia kaki jangan. Singkawan. Oh. Di annahu lamma syaqqa sayyiduna Jibrilu, karena alasannya karena bahwasanya ketika Sayyiduna Jibril itu membelah syaqqa,
Wa Mikailu, dan malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu membelah sadrahu asy-syarifah, dada Nabi yang mulia, inda Halimatin, ketika berada dalam asuhan Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ba'da an fasalatu anir radha, setelah Sayyidah Halimah itu menyapi Rasulullah dari susuan. I'tabara fadlahu wa syarafahu sallallahu alaihi wasallam. Kedua malaikat itu i'tabara, mengungkapkan, mengabarkan, mengungkapkan kemuliaan dan keagungannya sallallahu alaihi wasallam. Wa qasahu, dan mengkiaskan, kedua malaikat itu mengkiaskan Rasulullah itu bi fadli ghairihi, dengan keutamaan selainnya. Farajjaha wa zada bi alfin min ummatihi dawil fadli wasyaraf, maka mentarjih, mengunggulkan dan menambah dengan 1000 dari umatnya yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Ini agak ribut. Gimana maksudnya ini? Jadi ketika dibelah itu kan sama malaikat Jibril dan Mikail, dadanya beliau itu ketika dibelah, gampangnya kalau kita jadikan satu scene dalam film itu, ketika dibelah, ternyata Nabi ini memang orang yang paling unggul di antara yang lain, begitu. Bahkan di antara orang-orang yang mereka itu memiliki keutamaan. Jadi ketika dibelah, kemudian dua malaikat itu mengatakan, Nabi ini memang yang terbaik, kira-kira begitulah. Gampangnya itu. Terus maksudnya kalau 1000, yang saya pahami begini. Jadi kan biasanya oleh beberapa penceramah itu kan diceritakan ketika Nabi masih anak-anak waktu itu dalam asuhannya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, selesai masa sapihan pada saat itu, lagi bermain beliau, lalu datang nih malaikat Jibril dengan malaikat Mikail, mengambil Nabi, dibelah dadanya, lalu dibersihkan hatinya Nabi. Nah, padahal sebenarnya bukan dibersihkan. Setelah dibelah tuh, kemudian malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu i'tabaro fadlahu wa syarafahu sallallahu alaihi wasallam wa qasam bi fadli walidihi. Jadi keduanya itu memberikan ibarat menunjukkan bahwa Nabi itu lebih utama, lebih mulia, bahkan dikiaskan wa qasam, mengkiaskan keduanya itu bi fadli walidihi, dengan keutamaan dari selain Nabi. Apa pengkiasannya? Farajjaha wa zada bi alfin min ummatihi dawil fadli wasyaraf. Jadi Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan selainnya dari sisi kemuliaan dan keutamaannya itu 1:1000. Iya. Gitu. Jadi 1:1000. Jadi mengkiaskan seolah-olah begitu, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi bukan hatinya kemudian dibersihkan, berarti kan ada kotorannya kalau begitu. Tidak begitu. Tapi pas dibuka itu sudah bersih, lalu ditambah lagi begitu maksudnya. Iya. Makanya kemudian wazada itu. Kemudian perbandingannya jadi 1:1000. Makanya khairuman qad wahada gitu. 1000 dalam tradisi orang-orang Arab itu tidak terhingga. Biasanya sih seperti itu. Iya, biasanya. Ada istilah 1000 satu malam gitu-gitu itulah. Bahkan famil umat itu. Nah, termasuk tikungan bundaran 1001 itu ya. Oh ya, di sana itu. Famin ummatihi baqiyatul anbiya'i wal mursalin, dan termasuk dari umatnya Nabi itu adalah sisa-sisa nabi-nabi dan para utusan. Selain Rasulullah itu termasuk dari umatnya. Walidha qala Muhammadul Busiri fil Burdati min Bahril Basit. Oleh karena itu Imam Muhammad Al-Busiri di dalam kalangan kitab burdahnya min Bahril Basit, dari Bahar Basit, ini ada istilah ya. Beliau mengatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, Rasulullah itu mengungguli para nabi-nabi di dalam ciptaan dan di dalam akhlak perangai. Walam yudanuhu, dan para nabi-nabi yang lain itu tidak dapat mendekati atau menyamai
fi ilmin di dalam ilmu wala karami dan tidak pula bisa menyamai Rasulullah dalam karam kemuliaannya. Wa kulluhum dan semuanya itu min Rasulillah multamisun, semuanya itu multamisun diambil dari Rasulullah. Baik itu mereka para rasul, para nabi itu mengambil gharfan seciduk dari luasnya lautan, atau raswan atau sepercik minat diami dari hujan rintik. Itu kurang lebih. Wal makna dan artinya adalah annahu sallallahu alaihi wasallam fadulan nabiyina mengungguli para nabi-nabi wa ghalabahum dan mengalahkan mereka fi surati dalam bentuk tubuhnya wa syaklihi dan modelnya wa launihi dan warnanya wa fi khisalil hamidati dan di dalam perangai-perangainya yang mulia kal ilmi wal haya'i wal judi wa syafaqati wal hilmi wal adli wal iffati seperti pengetahuan, malu, kebaikan, kedermawanan, wasyafaqah dan kasih sayang dan kesabaran, keadilan dan iffah. Iffah ini menjaga diri. Pemaaf. Bukan, iffah itu apa? Menjaga diri. Apa? Tinggi pemaaf. Bukan maaf. Bukan. Beda. Afu kalau maaf. Iffah itu kayak ndak minta-minta, itu iffah namanya. Oh iya. Apa? Menjaga marwah diri, ya. Bukan hanya ya marwah di atas sifat malu. Iffah ini apa ya? Iffah ini kayak kita ini hanya pakai kaos dalam itu ndak iffah, Ustaz. Gitu ukurannya. Oh. Jadi Nabi itu iffah, sangat iffah. Apa ya? Ya gitulah. Apa iffah ini? Iya, ini menjaga wibawa. Gitu Ustaz. Itu iffah namanya. Kalau umumnya itu kayak orang ndak minta-minta, itu iffah namanya. Pengendalian diri, kontrol diri. Kurang pas juga ya. Ya kurang pas iffah itu ya. Ya gitulah contohnya. Yang masyhur itu ndak minta-minta itu iffah. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang makruh itulah lebih anunya. Jangankan yang haram, yang makruh aja ndak mau. Itu iffah namanya. Kalau bahasa anunya itu warok gitu. Bahasa gampangnya lah. Walam yuqaribuhu dan mereka para nabi dan utusan itu tidak bisa mendekati tidak dikaguli dalam hal tersebut yang telah disebutkan. Mendekati aja enggak. Wa kulluhum akhidun min Rasulillah dan semua mereka para nabi itu mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughtarifan mereka mengambil segayung atau seciduk dari luasnya lautan atau masan atau apanya? Menghisap lah. Nyedot. Kalau menghisap itu mencicipi lah. Ya mencicipi minal matarid daim dari hujan yang berkesinambungan. Makanya tadi judulnya kan kita kan secangkir sholawat dan salam untuk Nabi. Jadi di satu sisi kita ini hanya bisa menghaturkan sholawat dan salam kepada Nabi itu sedikit sekali. Ya sedikit sekali. Jadi seolah-olah kita hanya bisa memberikan secangkir sholawat dan salam. Saya mikir juga kok secangkir sholawat. Kok enggak setetes saja gitu. Lebih sedikit lagi ya. Kayak agak kerewak gitu secangkir gitu. Dan juga maksudnya kita tuh berharap juga mendapatkan secangkir kemuliaan. Maksudnya tuh gitu. Saya bingung mau kasih judul apa kata saya. Bukan setetes itu ya. Wal muradu minal bahri wal matari huna ilmuhu wa ilmu sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud rashfam gharfan minal bahri, bahar yang dimaksud itu adalah ilmu, matar hujan yang dimaksud di dalam qasidah itu adalah hilim. Hilim ini di atasnya sabar sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup itu saja ya. Selanjutnya kita di pertemuan berikut. Ada tambah tadi katanya Ustaz. Oh tadi terkait dengan khairi. Ini kan teks dari Nabi kan? Oh enggak, masih jam 10:30. Oh boleh. Ini teks kan dari Nabi ini kan. Nabi menyampaikan kepada Sayyid Ahmad Marzuki. Oh iya. Pakai kalimat khairi gitu kan. Enggak juga. Enggak juga, belum tentu. Belum tentu Ustaz. Kan umumnya kan khairi maksud saya begitu. Enggak, kalaupun memang dari Nabi itu menggunakan kata khairi itu maksud saya. Untuk menunjukkan bahwa Nabi itu adalah orang yang sebagaimana tadi yang disebutkan. Nabi itu adalah orang yang paling utama dari sisi ilmunya, kemudian dari sifat ininya, dari sifat malunya.
Jadi nabi itu bahasa kita mungkin rendah hati begitu. Diambil dari Makanya iya membahasakan khairi, khairi. pakai khairi. Biljar. Oh, ada satu pertanyaan juga dalam deskripsi itu yang belum terjawab. Apa itu? Selain Apakah secangkir. ada nah, di captionnya tuh tadi Oh, captionnya itu, deskripsinya. Apakah ada seorang perempuan yang menjadi nabi? Tidak. Ternyata ya, jawabannya tidak ada. Itu pendapat yang Oh, itu tidak dijelaskan di sini. Ya, tidak ada kalau di Itu yang ada itu di Jalal Afham. Nabi itu zakarun, hurun. di Mujazzul Kalam juga ada. Jadi kan memang ada sebagian orang yang menganggap bahwa seperti Sayyidah Maryam dianggap nabi. Ya. Kemudian Sayyidah Asia, Asia. kemudian ibunya Nabi Musa, karena memang di Quran itu diceritakan memiliki keistimewaan. Lalu adalah anggapan bahwa itu barangkali adalah seorang nabi. Ternyata anggapan itu sebenarnya tertolak oleh zahir ayat wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli qura. Jadi di situ ada illa rijalan. Ya, secara zahir ayat maknanya adalah laki-laki. Sedangkan kita tahu kaidahnya kan kalau dalam ilmu akidah, kalau zahir ayat itu tidak bertentangan dengan ayat yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil akli yang qat'i, maka Tidak perlu tidak perlu ditakwil. ditakwil. Nah, jadi di sini di jalan ya sudah lah, berarti memang laki-laki. Sehingga adanya anggapan bahwa, nah di sini kalimatnya, wa kharaja bidzakari al-untha wal qawlu bi nubuwwati Maryam wa Asya wa imra'at Fir'aun wa Hawa wa ummi Musa wa Hajar wa Sarah. Banyak tuh. Ada anggapan-anggapan bahwa orang-orang tadi itu, yakni Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, kemudian istrinya Fir'aun, yakni istrinya Fir'aun itu, kemudian Siti Hawa, kemudian ibunya Nabi Musa, Siti Hajar, Siti Sarah. Ada yang menganggap orang-orang itu adalah sebagai salah seorang nabi. Padahal pengertian nabi sendiri, kalau kita lihat di Jala'ul Afham ya, Jala'ul Afham salah satunya, nabi itu ya sejak awal disebutkan di situ ada kalimat laki-laki, harus laki-laki, merdeka, dan seterusnya. Maka perempuan tidak mungkin adalah seorang nabi berdasarkan ayat ini. Iya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Itu tambahan. Kalau ini siapa Habib Quraisy Shihab itu kalau tidak salah ya beliau pernah menjelaskan kenapa kok nabi itu laki-laki. Karena nabi itu salah satu misinya kira-kira adalah menyampaikan kepada umatnya, memberikan role model atau contoh. Sementara di sisi lain sebagai contoh, berarti kan mereka ini harus aktif. Sementara secara karakteristik perempuan itu tidak begitu. Makanya itu salah satu di antara sekian hikmah barangkali yang bisa kita dapatkan kenapa nabi itu laki-laki. Oke. Kira-kira demikian. Kenapa saya akan tutup? Karena saya mau merokok. Oh Yang kedua sudah lewat dari 1 jam lebih. Itu. Oh iya, baik. Supaya tidak ada rasa malal. Apa namanya? Jemu ya. Jemu. Nah, kita tutup dengan izinkan saya membaca doa yang saya sering baca ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrib lana fi dinina ma'al kulli ansa wa dzakar rabbi waffiqna wa fi kulli ma tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halan daima wa akhilat ki ulama al bil khair wa kullu fa kullu shar rabbana asilana kullu shay'in wa qarrib ridha minka al-uyun wa qdir lana wa qdi anna ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم وانستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعنا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحاب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.